Awal adegan film memperlihatkan Kejora yang saat itu akan berangkat ke sekolah dengan naik bus. Di dalam bus Kejora melihat laki-laki setengah baya yang cabul, kemudian Kejora meminta bus untuk berhenti. Hey, aku baik. Pak, ada yang mau turun, Pak? Tak lama dari itu Galaksi ketua geng Ravispa di sekolah Kejora hampir saja menabrak pria cabul itu. Galaksi yang memang dari awal sudah cuka gitu sama Kejora akhirnya mencari kesempatan untuk mendekatinya. Galaksi meminta Kejora untuk menaiki motornya karena kalau Kejora jalan kaki Kejora akan terlambat sampai sekolah. Naik. Jam 7 gerbang ditutup. Gak ada helm? Nggak ada polisi. Pada saat Kejora sudah meniki motor Galaksi tiba-tiba topi paskibraka Kejora jatuh. Kejora pun langsung turun dari motor dan mencari topi itu. Topi itu sangat berharga bagi Kejora. Karena kalau ia tak menggunakan topi itu saat latihan paskibraka ia akan dihukum. Akan tetapi Kejora tak menemukan topi itu dan ia segera berlari ke sekolah agar tidak terlambat. Gerbang sekolah sengaja dihalangi oleh Galaksi agar Kejora tetap bisa masuk. Udah. Gerbangnya udah tutup. Lalu diperlihatkan anggota Ravispa yang saat itu terlambat ke sekolah. Mereka adalah Nyong, Guntur, Oji, Bams, Septia, dan Jordan. Kemarin juga bilangnya gitu. Mereka semua pun kini dihukum yang ternyata di sana juga ada Galaksi. Galaksi memang sengaja ikut dihukum karena kesetiaannya dengan temannya di geng Ravispa. Sampai 1 jam mata pelajaran. Waktu istirahat sekolah Kejora bercerita kepada temannya. Kejora mengatakan kalau ia tak menemukan topi paskibrakanya. Kalau tidak ada topi ia akan gagal lagi untuk menjadi petugas paskibraka. Karena tahun lalu ia juga sudah gagal. Masa tahun ini gue gagal lagi sih cuma gara-gara topi gitu loh. Di sisi lain terlihat Galaksi yang membawa topi Kejora. Di sana ada salah satu siswi yang mengadu ke geng Ravispa karena dia diancam geng Avegar atau geng milik SMA Kencana. Gimana dong? Mereka ngancem lagi, katanya mau nyegat gue di sekolah. Sebagai pemimpin Galaksi meyakinkan siswi itu untuk tetap tenang. Dan geng Ravispa akan melindungi semua siswa SMA Ganesha. Geng Avegar adalah musuh bebuyutan dari geng Ravispa. Lu percaya kan sama kita? Ravispa berdiri buat anak-anak Ganesha. Thanks ya, Lang. Tidak lama setelah itu ketua paskibraka yang bernama Abraham datang mencari masalah. Abraham sangat tak menyukai geng Ravispa, karena Ravispa hanya menjadi masalah di sekolahnya. Mereka hampir saja berkelahi. Kemudian tak lama dari itu Pak Guru datang. Ada apa ini? Udah. Bawa, jaga. Kemudian Galaksi mencoba untuk mengembalikan topi itu kepada Kejora. Bukannya berterima kasih Kejora malah menanyakan mengapa topinya ada padanya. Hal itu membuat Galaksi marah dan melempar top itu ke atas genteng sekolah. Kok bisa ada di lo? Balikin. Perseteruan mereka tidak hanya sampai di situ. Galaksi semakin murka setelah jaketnya ditarik yang membuat salah satu logo di jaketnya kini robek. Ditampilkan kini Kejora harus dihukum oleh ketua paskibraka yaitu Abraham karena tak memakai topi. Ini masalah disiplin. Apakah Kejora pantas diberi kesempatan? Pada waktu pulang sekolah Abraham yang memang menyukai Kejora mencoba meminta maaf karena perlakuannya tadi. Abraham melakukan hal itu karena posisinya sebagai ketua harus tetap tegas ke anggotanya yang melanggar peraturan paskibraka. Sorry tadi ya, Ra. Gue harus begitu karena posisi gue. Gue yakin lu bisa, Ra. Pada saat perjalanan pulang sekolah Kejora didatangi geng Avegar. Ketua geng tersebut bernama Robert. Dia mengira kalau Kejora adalah Mona yang tadi mendatangi Galaksi untuk meminta pertolongan. Karena di status IG-nya Mona selalu menghina geng Avegar. Kicep juga si Mona. Mana bacot lo kayak di IG?
Gue bukan Mona. Bukan. Beruntungnya saja Galaksi datang menolong Kejora. Lepasin! Tuyul. Keluar juga si curut. Tidak lama kemudian geng Ravispa datang membantu Galaksi. Septian meminta Galaksi membawa kabur Kejora. Sedangkan anggota geng Ravispa yang lain akan menahan geng Avegar. Lo cabut bawa ke Jora. Kita nahan di sini. Tapi karena anggota geng Avegar yang terlalu banyak, Galaksi dan Kejora tetap dikejar oleh geng Avegar yang lain. Galaksi dan Kejora berhasil bersembunyi. Namun saat mereka berdua keluar, geng Avegar berhasil menemukan mereka kembali. Galaksi meminta Kejora untuk berlari, sedangkan dirinya akan menahan geng Avenger. Kejora akhirnya bisa kabur, tapi di atas ternyata sudah ada geng Avegar. Lalu Galaksi mencoba menyelamatkan Kejora. Kemudian Galaksi kembali dihadang geng Avegar. Hingga akhirnya Galaksi mencoba melompat dari atas gedung. Untuk menghindari kejaran geng Avenger, Galaksi dan Kejora beristirahat di tempat yang sepi. Kejora mengatakan kalau hari ini adalah hari yang sial baginya. Hari ini Kejora harus batal ke makam ibunya. Tak hanya itu, topinya yang dilempar Galaksi ke atas genteng membuat nilai seleksi paskibrakanya hancur. Padahal ia sudah berjanji ke mendiang ibunya kalau ia akan lulus seleksi paskibraka. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka ngejar lo. Topi gue yang lo ilangin udah bikin nilai seleksi gue jadi hancur. Singkat cerita, anggota geng Ravispa datang. Mereka mengatakan kalau kini mereka sudah aman dari geng Avegar. Aman udah. Pelan-pelan Galaksi. Di sana Nyong meledek Galaksi dan Kejora. Nyong mengatakan kalau Galaksi selalu menunggu cinta dari Kejora. Galaksi yang menanti cinta Kejora. Galaksi sakit ini. Apaan sih? Pada waktu akan pulang, Galaksi menawarkan Kejora untuk mengantarkannya pulang. Karena tak ada pilihan lain, Kejora akhirnya menerima tawaran itu. Gue naik ojek online aja. Bukannya tadi HP lo lobet ya? Lu mau gagal seleksi gara-gara masalah angin. Ketika tiba di rumah, Galaksi dihampiri kakaknya yang bernama Naufal. Kakaknya juga tahu kalau Galaksi baru pulang dan terlibat pertengkaran. Ia mengetahuinya saat melihat seragam sekolah adiknya. Dari kapan lo ada di sini? Mau ngadu ke papa? Tidak berselang lama dari itu ayahnya menghampirinya. Namun Galaksi berpura-pura sudah tidur. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau hubungannya dengan ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu kini Kejora sedang mengobati kakinya yang kesleo. Ini lo bahagia banget ya ngeliat gue susah ya. Esoknya Kejora sangat senang melihat topinya yang sudah ada di meja sekolahnya. Namun lagi-lagi ia kesal karena di topi itu ada tulisan sorry dari Tipex yang tidak bisa dihapus. Tapi diam-diam dalam hati lo suka kan? Di tempat lain, geng Ravispa sedang menginterogasi siswa yang dianggap mata-mata dari Robert atau ketua geng Avegar. Mereka mengira kalau siswa itu memberikan nomor Mona ke Robert. Lo yang kasih nomor Mona ke Robert. Si Mona diteror terus sama si Robert.
salah sasaran ke Kejora. Syukur dia nggak apa-apa. Lu mata-matanya bukan. Tiba-tiba Kejora datang untuk menyelamatkan siswa itu. Kejora mengatakan kalau siswa itu adalah anak paskibraka. Jadi ia tak terima juniornya diperlakukan seperti itu. Lo udah ngancurin topi gue, sekarang lo mau ngancurin anak ini juga. Jadi anak paskib, gue gak terima kalau junior gue diginiin. Jordan kesal saat melihat Galaksi hanya diam saja melihat Kejora membawa siswa itu. Menurutnya itu bukan hanya menyangkut harga dirinya. Bukan cuma harga diri lo, Laks. tapi harga diri Rafispa juga. Kemudian terlihat salah satu siswa di sana yaitu Fajar Satpol yang akan menurunkan sepedanya dari atas genteng. Ternyata itu adalah perbuatan anak Rafispa. Fajar, kenapa Fajar ada di sana? Saya mau ambil sepeda, Pak. Saat pulang sekolah Galaksi menghadang Kejora untuk meminta nomor teleponnya. Masukin nomor lu. Kan kita bahas masalah kita. Abraham datang menghampiri Kejora. Ternyata Abraham dan Kejora akan makan siang. Tiba-tiba Nyong datang, Nyong menyarankan untuk mengikuti mereka. Ikutin mereka. Sudah. Septian menelpon Galaksi namun dibiarkan begitu saja. Padahal sedang ada masalah tentang yang kemarin dengan geng Avegar kini viral di media sosial. Di video itu dipelintir hingga geng Rafispa yang salah. Jordan yang tak terima langsung mengompori anggota yang lain untuk segera menyerang geng Avegar. Di-reject nih. Yaudah, kita bantai sekarang. Di sini Septian berusaha memperingati mereka untuk tidak melangkahi pemimpin mereka yaitu Galaksi namun Jordan yang lainnya tidak peduli. Menurutnya Galaksi kini tak peduli dengan geng mereka dan hal yang dilakukannya juga untuk pemimpin mereka. Yang kita lakuin sekarang ini, demi pemimpin kita, Sep. Lo nggak ngeliat dia belakangan ini gimana? Lo mau kita diinjek-injek? Hah? Sementara itu di perjalanan Abraham berusaha mepet Kejora. Abraham mengatakan kalau ia akan menjaga Kejora dari Galaksi. Menurutnya Galaksi itu orang nekat bisa melakukan apapun yang ia mau. Untuk itu Abraham menawarkan Kejora untuk datang ke rumah Kejora setiap hari agar Galaksi menjauh. Dia bisa ngelakuin apapun untuk yang dia mau. Orang kayak Galaksi itu suka nekat. Tiba-tiba saja HP Kejora bergetar. Ia sangat kaget ketika melihat notifnya terlihat Galaksi menyukai semua postingan di Instagramnya. Ternyata Nyonglah yang melakukan itu dan semua itu untuk masa depan percintaan Galaksi. Sudah, tenang. Lu apain HP gua? Gua ada bantu masa depan percintaan lo. Abraham yang melihat Galaksi mengikuti dari belakang mencoba untuk menghentikannya. Lo ada masalah apa sih sama Galaksi? Melihat Galaksi terjatuh, Kejora pun langsung menolongnya. Bagi tugas. Masih kuat gak? Di rumahnya Galaksi kini Kejora berusaha mengobati lukanya Galaksi. Di sini Galaksi cemburu dan berusaha mencari tahu hubungannya Kejora dengan Abraham. Namun Kejora hanya diam saja dan mengalihkan pembicaraan itu. Lu jadian sama... Lukanya diolesin salep antibiotik ya? Itu ternyata punggungmu masih berdarah. Ternyata dari sini kita tahu Galaksi dididik oleh ayahnya. Bahkan semua luka di punggungnya masih membekas sampai sekarang. Semua luka ada cerita. Dan gua nggak tahu luka di punggung gua karena apa. Mendengar suara kendaraan ayahnya Galaksi langsung meminta Kejora dan temannya untuk segera pergi. Pulang sekarang. Ayah Galaksi langsung menanyakan mengenai motor Galaksi yang rusak. Kecelakaan, Pak. Hindar mobil pas dia rem mendadak. Di sisi lain kini Kejora dihampiri temannya di rumah. Tiba-tiba saja kakaknya menanyakan jaket Galaksi dan mengira kalau jaket itu adalah jaket pacarnya. Jaket siapa nih? Nggak ada. Aduh. Pulang. Udah malam banget ngantuk. Setelah temannya pulang Kejora mulai menjahit robekan logo di jaket Galaksi.
Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau Kejora mulai memiliki perasaan kepada Galaksi. Esok paginya Galaksi pergi ke kelas Kejora. Galaksi meminta Kejora untuk merahasiakan luka di punggungnya yang sebelumnya pernah dilihat oleh Kejora. Saat itulah dengan canggung Kejora mengatakan akan mengembalikan jaket Galaksi. Itu jaket lo masih ada di gue. Aman. Setelah itu Galaksi pergi ke base camp geng Ravispa. Di sana Galaksi langsung bertanya tentang kejadian saat geng Ravispa menyerang Avegar. Ini apa? Siapa yang ngizinin? Hah? Mana lo? Jordan langsung membela diri kalau dirinya tak bersalah. Hingga akhirnya terjadi sedikit perkelahian di antara mereka berdua. Goblok lu! Kau gak kelakuan lu! Anak Ganesh yang mana pun mesti kena imbasnya! Lu yang goblok! Galaksi yang lepas kontrol tanpa sengaja menggunakan botol memukul kepala Jordan. Gue udah jaga harga diri lo. Terus ini yang gue dapet. Karena merasa bersalah atas perbuatannya Galaksi pun pergi meninggalkan base camp dan pergi ke makam ibunya. Di sana ternyata ia bertemu dengan Kejora yang saat itu juga sedang mengunjungi makam ibunya. Itu makam nyokap gue di sana. Di saat itulah mereka semakin dekat bahkan mereka berdua kini saling berbagi cerita saat itu Galaksi menceritakan tentang ayahnya yang selalu egois dan mendidiknya dengan sangat keras. Laks, Gue nggak yakin dia sebaik itu. bisa jadi beban bokap lo lebih dalam. Hari-hari telah berlalu ini mereka berdua selalu bertemu. Bahkan di saat pulang sekolah Galaksi selalu mengajak jalan Kejora. Lalu Galaksi mengajak Kejora ke tempat ketika ia ingin menyendiri. Di mana terkadang ia juga membaca buku di sana. Kalau lagi pengen sendiri, baca buku. Kamu baca buku? Ya aku tahu nilai aku jelek. Kejora mulai memberi arahan Galaksi untuk berubah jadi lebih baik agar nilai mata pelajarannya bagus dengan menemaninya belajar. Siapa sih yang peduli nilai aku bagus? Aku. Jadi kamu mau nilai aku bagus? Iya. Oh, ya. Sorry, lupa. Kamu mau nggak jadi pacar? Mau. Ketika engkau tak terpesona, apa mungkin untukku? Mulai hari ini Galaksi berubah. Mereka sekarang rajin belajar bersama dan saling cubit. Bikin gemes. Cerita. Di tengah kebahagiaan mereka berdua ada saja yang tak suka termasuk Abraham yang tak menyukai hubungan mereka berdua. Lu ngapain sih bawa jaket itu, Ra? Jangan sampai lu sia-siain semuanya demi cowok kayak gitu. Tempat lu itu bukan sama mereka, Ra. Melihat Galaksi yang kini berubah dan giat belajar ayahnya dan kakaknya tak mempercayai begitu saja. Ayahnya berpikiran kalau Galaksi hanya berpura-pura baik karena ingin sesuatu atau karena melakukan kesalahan fatal supaya ia tak tega kalau menghukum dirinya kalau ketahuan. Aku suka ngintip ke kamarnya. Percaya gitu aja sama adik kamu. Pokoknya kamu awasin dia, supaya kita nggak tega hukum. Galaksi yang mendengarkan itu pun langsung merasa apa yang dilakukannya selalu buruk di mata ayahnya. Aku berandal, gak mungkin jadi orang yang benar. Karena gue buruk di mata kalian. Tapi dari adegan selanjutnya kita bisa simpulkan kalau ayahnya Galaksi kini sakit keras dan selalu minum obat setiap hari. Setelah sering cubit-cubitan dengan Kejora kini Galaksi tidak pernah berkumpul dengan geng Ravispa. Bahkan Galaksi tak mengangkat telepon dari Septian. Kalian tuh masih sering ngumpul gak sih? Biar yang ada di Ravispa jadi urusan Ravispa. Di malam harinya Nyong dan Septian menemui Galaksi.
Nyong dan Septian hanya ingin memastikan apakah Galaksi sudah keluar dari Ravispa atau belum. Karena sejak Galaksi pacaran dengan Kejora, Galaksi tak pernah lagi berkumpul dengan geng Ravispa. Lo ini masih peduli apa tidak sama Ravispa? Apalagi ngumpul di Warjok. Balas chat juga lama sekali. Apa sih, Nyong? Ketika mereka berdua pulang, tiba-tiba saja geng Avegar memukul kepala Nyong hingga ia pingsan seketika. Bangsat lo anjing. Bawa semua pasukan monyet lo itu. Septian segera menghubungi Galaksi untuk membantu membawa Nyong ke rumah sakit. Nyong disikat di lampu merah dekat rumah lo, Lak. Bentar lagi, Sal. Bentar lagi. Bantuin dong! Di luar aja. Apa ada keluarganya sini? Galaksi tak terima dan dia berniat akan membalas dendam. Saat itu Galaksi juga mulai tersadar akan kesalahannya. Dan meminta maaf kepada Jordan atas perbuatannya. Geng Ravispa kini mulai berkumpul untuk mengatur penyerangan ke geng Avegar. Semua tahu harus ngapain. Esok harinya perang antara kedua gang pun terjadi. Pertarungan di antara mereka pun harus berhenti di saat polisi datang. Sementara Kejora yang melihat Galaksi kembali berkelahi sangat kecewa, karena dulunya Galaksi sudah berjanji akan berubah. Kekecewaannya bukan itu saja, ia pun tak terpilih menjadi perwakilan anggota Paskibraka di sekolahnya. Padahal nilai dia selalu menjadi yang terbaik daripada yang lain. Muhammad Paki. Siap. Muafail Fajar. Siap. Pita Anggraini. Siap. Kejora akhirnya protes ke Abraham, karena yang menentukan masuk tidaknya seleksi itu adalah Abraham. Kejora sangat kecewa hanya karena Kejora berpacaran dengan Galaksi. Abraham tak memilihnya. Apa gara-gara gue jalan sama Galaksi? Standar penilaian lo itu apa? Lo itu cocoknya pakai jaket Ravispa dan ikut tawuran sama mereka. Coba ngomong lagi. Tolak! Udah! Stop! Ra. Lalu Galaksi mencoba menjelaskan ke Kejora kejadian yang sebenarnya, namun Kejora masih tak mengerti situasinya. Ya terus tawuran? Itu janji kamu buat diri kamu sendiri loh, Laks. Emang kamu tuh gak bisa berubah, Laks. Galaksi yang Sampai menjelaskan akhirnya kalau Galaksi semua temannya di menjelaskan geng kalau Ravispa semua memiliki temannya di nasib geng yang Ravispa sama memiliki dengannya. nasib yang sama. Nyong malu ibunya Nyong malu diselingkuhi. ibunya Jordan diselingkuhi. jadi anak yang tak diinginkan, Jordan jadi sementara anak yang Septian tak malu diinginkan, jadi anak sementara mantan napi. Septian malu jadi Keluarga anak mereka mantan tak napi. bisa diharapkan menjadi Keluarga mereka keluarga. tak bisa Kami mau diharapkan berubah, menjadi tapi di saat keluarga. kami mencoba untuk Kami berubah, mau orang-orang berubah, seperti tapi kamu di saat hanya kami bisa mencoba, menginjak, orang-orang menghina, dan seperti mencaci kamu hanya kami. bisa menginjak, Dan saat kami menghina, dan melawan kami mencaci hanya kami. sampah di mata Dan saat kalian. kami Keluarga kami nggak bisa diharapin jadi keluarga. Kami di Ravispa semuanya sama. Kita jadi sampah di mata kalian. Sampai di rumah Galaksi harus dimarahi ayahnya karena kejadian kemarin. Ayahnya sangat kecewa karena Galaksi tawuran lagi. Namun di sini Galaksi berbalik menyalahkan ayahnya karena ia tak mendapatkan kasih sayang darinya. Belaga rajin belajar.
Masalahnya papa sejak mama meninggal, papa... Jangan bikin papa kasar lagi sama kamu. Masih kurang nurut. Setelah kejadian itu Galaksi berusaha kabur dari rumah dan memotong foto ayahnya dari foto keluarga. Sedangkan ayahnya sendiri kini menyesali perbuatannya karena tak bisa mendidik Galaksi. Ketika Galaksi akan kabur ayahnya tak melarangnya, bahkan ia meminta maaf karena kesalahannya. Ayahnya juga mengatakan kalau nanti hidup kamu susah kamu pulang papa akan selalu di sini untuk kamu. Silahkan kamu pergi. Papa akan selalu di sini untuk kamu. Tiba-tiba saja ayahnya terjatuh kesakitan. Lalu Galaksi dan kakaknya membawanya ke rumah sakit. Kakaknya mencoba menasehati Galaksi. Kakaknya mengatakan kalau ayah masih sayang dengannya. Ayah tak ada waktu untuknya karena bekerja keras untuk membayar hutang keluarga. Yaitu untuk membiayai mamanya dulu di rumah sakit. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama kita sebagai anak. Gue tahu papa nggak kayak mama. Galaksi pun mulai sadar dan berjanji tidak bertengkar lagi. Maafin aku ya, Pak. Papa yang salah. Namun kebahagiaan mereka kembali sirna di saat ayahnya tiba-tiba saja meninggal. Ternyata Kejora ikut hadir di pemakaman ayahnya Galaksi. Lalu Nyong memberitahu Kejora kalau Galaksi ingin bertemu dengan Kejora keesokan harinya. Galaksi minta tolong. Besok pengen ketemu berdua sama kamu. Namun saat dalam perjalanan menemui Galaksi tiba-tiba geng Avegar masuk ke tempat bus yang ditumpangi oleh Kejora. Di sisi lain Galaksi dihubungi Jordan kalau Kejora diculik oleh Avegar dibawa ke tempat kabur Galaksi bersama Kejora waktu itu. Kejora dibawa sama Avegar. Suruh anak-anak kumpul di Warjok. Gua nggak mau kita ngelangkain Galaksi kayak kemarin lagi. Awalnya Galaksi sangat emosi dan berniat akan membawa pasukannya untuk menyerang geng Avegar, namun ia teringat perkataannya. Kalau ia sudah berjanji tidak akan bertengkar lagi hingga akhirnya Galaksi pergi sendirian untuk menyelamatkan Kejora. Robert, buka pintunya! Nyampe juga lo di sini. Kejora! Lu mau apa lagi sih? Galaksi sengaja tak menyerang geng Avegar, ia hanya ingin tak lagi bermusuhan dengan geng Avegar. Sini. Galaksi tonjok! Cukup. Robert yang melihat Galaksi tak berdaya menyuruh semua pasukannya untuk meninggalkannya dan melepaskan Kejora. Tidak berselang lama geng Ravispa datang. Anggota geng Ravispa sangat kesal dan ingin membalas dendam ke geng Avegar. Lo datang ke sini sendirian dan gak bawa kita lagi. Gue juga gak pengen kayak gini. Gue gak terima lo diginin lah. Udah, Dan. Di sini Galaksi menyampaikan niatnya untuk tak ingin berkelahi lagi. Ia menyadarkan ke teman-temannya kalau bertengkar tak ada gunanya. Kini saatnya mereka harus berubah dan mulai memperjuangkan masa depannya. Mereka juga harus membuat bangga keluarganya dengan menjadi orang sukses di masa depan. Lo itu pemimpin kita. Kita semua di sini bakal ikutin perintah lo, Laks. Sekarang waktu yang menang di masa depan. Akhirnya Galaksi dan Kejora beradu bibir dengan semangat. Film pun berakhir. Subscribe ya.